Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nur Oktaviani dari kelas 85 Teknologi Informatika. Jadi di sini saya akan meringkas materi tentang berpikir computational thinking. A. Berpikir computational. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung sistem pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum atau proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Decomposition. Perubahan bentuk-bentuk menjadi sederhana. Pattern recognition. Pengenalan pola, mengenali pola umum. C. Abstraksi, abstraction, metode berpikir. D. Algoritma, untuk perhitungan. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended, mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengolah masalah. 3. Pengambilan keputusan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Meneliti hasilnya. Dan 6. Contoh computational thinking. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam membuat langkah-langkah tersebut dapat menggunakan metode-metode yang ada pada computational thinking. Beberapa metode itu diantaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan menggunakan metode-metode computational thinking, kita dapat menyusun solusi dalam bentuk algoritma dengan baik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis.
3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dalam matematika. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting sebagai berikut. A. Teori otomata dan bahasa formal. Automata and formal language. Teori otomata mengenal mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Computability theory bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoretis. C. Teori kompleksitas complexity theory bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpan dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena itu, kita melakukan komputasi menggunakan komputer. Sejarah komputasi modern. Sejarah komputasi dimulai dari seorang ilmuwan yang ternama di bidang teknologi. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Cara kerja komputasi modern. 1. Akurasi. 2. Kecepatan. 3. Problem volume besar. 4. Modeling. 5. Kompleksitas. Karakteristik komputasi modern. Karakteristik komputasi modern ada 3 macam sebagai berikut. 1. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satu contohnya adalah biometrik. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing, komputasi bergerak. 2. Grid computing. 3. Cloud computing atau awan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.